Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Putra Gara. Kali ini kita bicara terkait dengan era kekinian, di mana saat ini AI atau digitalisasi sudah masuk ke semua lini. Dan saat ini kita ingin membicarakan terkait dengan sastra, film, dan AI. Nah, bersama kita hadir Bang Riri Satria. Beliau ini adalah pengamat sastra, pelaku sastra, sekaligus ahli IT dan pengamat AI. Beliau juga dosen komputer di Universitas Indonesia serta kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi hari ini atau malam ini kita mau bicara terkait dengan sastra, film, dan AI. Kita baru saja menyelesaikan kegiatan diskusi tersebut, tapi saya kepingin lebih detail Bang Riri menjelaskan atau menceritakan terkait dengan perkembangan AI saat ini di dalam dunia sastra dan film. Selamat sore. Sore Bang. Ya. Jadi gimana Bang terkait dengan perkembangan? Karena apa? AI ini sekarang sudah masuk semua lini, semua unsur masuk digunakan AI sebagai pakar atau ahli IT terkait dengan perkembangan itu bagaimana? Ya, sebetulnya apa yang terjadi sekarang itu adalah perulangan dari sejarah dalam peradaban manusia. Kenapa? Dalam peradaban manusia ada yang namanya muncul disruptive teknologi. Jadi kita mulai dari zaman dahulu, pertama kali ketika telepon pertama kali ditemukan di built-in, maka manusia tidak harus saling mengunjungi lagi kalau ingin bersilaturahmi. Itu juga dulu pro dan kontra. Dulu telepon itu dianggap teknologi yang menjauhkan manusia bersilaturahmi. Ya, jadi setiap ada unsur teknologi baru yang muncul, itu selalu ada pro dan kontra di masyarakat. Kegelisahan sosial. Kegelisahan sosial. Kemudian radio, televisi, dan seterusnya. Kemudian internet pada sekarang itu adalah eranya kecerdasan buatan dan saudara-saudaranya. Saudaranya apa saja, ada teknologi blockchain, metaverse, dan sebagainya. Itu sebetulnya tadi saya belum cerita bahwa ada 8 yang mengubah peradaban sekarang. AI hanya 1 jadi 8 diubah. Jadi begitu banyak yang mengubah itu. Jadi itu akan masuk ke semua kehidupan. Dan itu sama dengan yang dulu, bahwa akhirnya yang dulu komputer itu dianggap kerjaan orang TI semata, sekarang jadi kerjaan semua orang. Semua orang nenteng laptop sekarang. Jadi itu adalah suatu yang wajar. Nanti juga gitu, semua orang akan pegang. Jadi sudah masuk demikian. Nah, kembali kepada dunia sastra, film, dan sebagainya, sudah pasti tidak akan luput dari itu. Jadi itu sekali lagi keniscayaan dalam sejarah, yang mana semua itu berulang. Semua itu berulang. Jadi karena semua berulang, maka ya itu ya sama seperti dulu. Yang dikhawatirkan sama akan kehilangan pekerjaan juga gitu. Sekarang mana ada namanya tukang ketik, Pak? Iya. Juru ketik sudah tidak ada. Tidak ada, digantikan. Semua orang bisa mengetik dan seterusnya. Nah, cuma bekerja di dunia sastra, film, dan di dunia seni pada umumnya ada satu yang perlu menjadi konsiderasi, yaitu adalah aspek rasa, estetika, keindahan, karena itu adalah ranah yang sampai sekarang belum bisa digantikan oleh AI. Itu tetap manusia sebagai aktor sentralnya. Berarti kekhawatiran para pelaku seni, ya kan, baik sastra maupun film itu tidak harus khawatir atau bagaimana? Mereka tidak harus khawatir selama mereka mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakan itu hanya sebagai alat bantu saja. Jadi jangan khawatir. Bahkan saya pun mengajarkan bagaimana teknik prompting kepada teman-teman penyair. Jadi itu tidak usah khawatir. Tetapi aktor intelektual dan aktor estetika dalam karya seni itu ada di manusia. Itu tidak akan tergantikan. Tapi teknis mungkin ada dibantu oleh AI. Sekali lagi juga tidak akan tergantikan. Jadi karya seni tidak akan pernah tergantikan. Kenapa bisa seperti itu? Selain sebagai pengamat atau pakar ahli IT, Bang Riri juga sebagai ketua
jagat sastra milenial. Jadi sangat paham betul kekhawatiran para pelaku seni, khususnya misalnya sastra maupun film, bahwa teknologi memang akan terus berkembang, tetapi kekhawatiran itu tidak perlu kita cemaskan. Karena apa? Dia akan beradaptasi ya, Bang? Iya, dan tidak hanya di dunia sastra, di dunia pendidik. Betul. Bahkan sekarang itu keputusan wasit aja di pertandingan sepak bola bisa dianulir oleh VAR. Iya kan? Wasit di lapangan tiba-tiba bilang offside, tapi begitu cek VAR, nggak offside, bisa dianulir. Nah, jadi itu alat bantu. Sekali lagi dia tidak menggantikan posisi wasit, dia sebagai alat bantu. Plus minusnya gimana? Plus minusnya kita terbantu, termudahkan, tidak perlu sumber-sumber inspirasi baru. Minusnya kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak, tergantung pada AI, maka kita berinterupsi. Karena kita tergantung pada mesin yang sangat algoritmik dan matematik. Maka kesenian yang kita anut kalau kita itu menjadi art, menjadi engineering. Itu yang saya kira. Dia menjadi engineering. Karena mengapa engineering? Karena dia tidak dihasilkan oleh rasa, dia dihasilkan oleh algoritma. Nah, bayangkan yang tadi saya bilang meta estetika, sekarang ada statement estetika lahir dari sesuatu yang nggak ngerti itu apa. Tiba-tiba ChatGPT menulis rindu, dia mana pernah merasakan rindu. ChatGPT bilang pedih itu kayak apa, dia tidak. Jadi itu meta estetika. Hanya kasat mata, tapi bukan rasa ya? Ya hanya Teks bahasa aja ya? teks saja, bukan rasa. Jadi saran Abang terkait dengan berkembangnya atau keadaan kemajuan teknologi saat ini terkait dengan ruang kreatif dan produktif para pelaku seni, baik itu sastra maupun film, itu saran Abang gimana? Pertama, pelajari berbagai tools AI yang relevan, penting untuk mengetahui dan bisa menggunakan. Dua, perbaharui dan terus-menerus belajar mengenai kesenian dan kreativitas kita. Jangan sampai kemudian kita mandek. Tiga, jangan tergantung sama tools AI. Kita yang mengatur AI, bukan kita tergantung dengan AI. Yang keempat, tetap paham bahwa AI itu dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang belum ada dalam pengetahuan. Beda dengan kita manusia. Kehebatan manusia ada di situ. Jadi kesinnya ini jelas bahwa AI belum tentu mampu mengembangkan pemikiran terkait yang belum ada, tetapi manusia selalu menemukan hal-hal yang belum ada. Jadi disitulah kelebihannya. Dan jangan lupa yang tadi Bang Riri bilang bahwa jangan berhenti belajar, tujuannya agar kita tidak terkalahkan oleh kemajuan itu sendiri. Bukan begitu, Bang? Iya. Oke. Sebab Imam Syafi'i bilang, Bang, jika kau tidak bisa menanggung perihnya belajar, maka silakan tanggung perihnya kebodohan. Nah, kita tambahin dikit. Suatu saat mesin lebih pintar dari kita. Jangan sampai mesin lebih pintar dari kita, maka pesan Bang Riri melalui Imam Syafi'i, terus belajar. Demikian obrolan singkat kita hari ini. Salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.